Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semanesi, kami dari kelas 11 IPA F akan memberikan berbagai informasi tentang keberagaman dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mari kita simak dengan seksama informasinya. Check it out! Upacara adat. Daerah Kalimantan Barat mempunyai banyak keberagaman budaya seperti kesenian, kebudayaan, lagu daerah, rumah adat, senjata daerah, dan destinasi wisata, serta upacara adat dan keberagaman lainnya. Salah satu upacara adat tradisional khas Kalimantan Barat adalah upacara Naik Dago. Upacara Naik Dago adalah acara rutin tahunan yang diadakan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Nek Jubata atau Sang Pencipta atas panen padi yang didapatkan pada musim panen tiba. Masyarakat juga memohon kepada Jubata agar hasil panen tahun depan bisa lebih baik. Kemudian masyarakat dihindarkan dari bencana dan malapetaka. Acara ini menyajikan nyanghatan atau pembacaan mantra dan juga ditampilkan berbagai bentuk budaya tradisional seperti permainan tradisional dan berbagai bentuk kerajinan yang juga bernuansa tradisional. Yang kedua, makanan khas daerah. Makanan khas daerah Kalimantan Barat ada beragam. Kuliner Kalimantan Barat memiliki cita rasa yang didominasi oleh bumbu khas daerah Kalimantan dan racikan bumbu yang beragam. Makanan khas daerah ini memberikan keberagaman dalam kuliner Nusantara. Beragam cita rasa khas daerah yang diberikan seperti gurih, asin, manis, ataupun bumbu rempah-rempah yang kuat dalam suatu masakan. Lek tausuan. Lek tausuan merupakan kudapan manis yang terbuat dari kacang hijau yang telah dikupas dan dimasak dengan kuah kental bening yang terbuat dari tepung tapioka yang ditambah dengan gula dan pandan agar aromanya sempurna. Lek tausuan biasanya disajikan dengan potongan cakwe yang garing. Ketika menyantap makanan satu ini, aroma pandan dan kacang hijau tentu akan meningkatkan nafsu makan Anda. Kudapan satu ini sangat cocok disantap ketika cuaca hujan. Yang ketiga, pakaian adat. Pakaian adat khas Kalimantan Barat adalah King Baba dan King Pipinge. Pakaian adat ini memiliki nama King Baba yang berasal dari dua kata, yaitu King yang berarti baju dan Baba yang berarti laki-laki. Sesuai namanya, pakaian ini pun diperuntukkan bagi laki-laki. Aksesoris yang melengkapi pakaian ini adalah ikat kepala dan mandau. Kedua aksesoris ini memiliki keunikannya masing-masing. Salah satu keunikan pakaian ini ialah bahannya yang terbuat dari pohon. Kayu apuo atau kayu ampuro menjadi dua jenis pohon pilihan yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan King Baba. Selanjutnya, King Pipinge. King Pipinge adalah nama pakaian adat untuk perempuan. Bahan dasar pakaian adat ini sama-sama berasal dari alam dan dibuat secara manual karena khusus untuk perempuan. Pakaian adat ini cantik dengan hiasan manik-manik. Susunan manik-manik dibuat dengan rapi dan cantik. King Pipinge juga dilengkapi dengan aksesoris seperti ikat kepala dan perhiasan. Bahan pembuatannya pun juga berasal dari burung enggang. Yang keempat, rumah adat. Rumah adat Betang Radang. Betang Radang sendiri merupakan rumah adat khas Kalimantan Barat yang juga disebut dengan nama rumah Betang atau rumah panjang. Namun ini diambil dari bahasa suku Dayak Kanayan. Dirancang khusus, rumah adat ini bisa menampung penghuni hingga 600 orang pada bagian ruang utamanya. Dilengkapi dengan halaman luas yang mirip sehingga dijadikan sebagai pusat pertunjukan hingga budaya lokal lengkap dengan ciri khas Dayak yang kental. Dengan ukuran sebesar itu membuat rumah satu ini menjadi bangunan yang paling mewah dan sangat kental dengan corak Dayak. Yang kelima, yaitu suku dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ada apa saja ya sukunya? Yang pertama, ada suku Dayak. Hampir sebagian penduduk Kalimantan Barat berasal dari suku Dayak. Beberapa dari mereka lebih sering tinggal di daerah pedalaman serta daerah perbatasan Sarawak. Selain di daerah pedalaman dan daerah perbatasan Sarawak, penduduk suku Dayak juga bisa kita temui di kawasan sekitar pesisir. Nah, suku Dayak ini dibagi menjadi beberapa kelompok loh, antara lain suku Dayak Iban, Dayak Taman, Dayak Kayan, Dayak Punan, dan Dayak Kantun. Nah, yang kedua ada suku Melayu. Suku Melayu juga mendominasi penduduk Kalimantan Barat.
Suku Dayak dan Melayu menjadi suku mayoritas di wilayah Kalimantan Barat. Ciri utama dari suku ini ialah memeluk agama Islam dari awal atau semenjak dilahirkan, atau karena faktor perkawinan dan faktor lainnya. Penduduk dari suku Melayu bisa kita temui di kawasan pesisir seperti Sambas, Ketapang, Pontianak, dan Mempawah. Yang ketiga ada suku Tionghoa. Penduduk dari suku Tionghoa juga bisa kita temui di Kalimantan Barat. Biasanya mereka mudah ditemui di kawasan perkotaan seperti Singkawang dan Pontianak. Setidaknya suku Tionghoa memiliki 4 kelompok, yaitu Hokkien, Teochew, Kek, dan Kanton. Nah, yang keempat ada suku kita nih, yaitu suku Jawa. Suku Jawa juga bisa ditemui di Kalimantan Barat dan daerah lain di Indonesia. Biasanya penduduk suku Jawa merupakan kelompok masyarakat yang melakukan transmigrasi atau perpindahan penduduk. Mereka bisa dengan mudah ditemui di daerah transmigrasi seperti Sintang dan Kuburaya. Nah, yang terakhir ada suku Madura. Suku Madura juga menjadi salah satu kelompok penduduk di Kalimantan Barat. Nah, penduduk suku Madura bisa kita temui di kawasan Mempawah dan Kuburaya. Mayoritas suku Madura merupakan bagian dari migrasi swakarsa atau migrasi dengan biaya sendiri. Sekian informasi dari kami. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.